Apa yang harus dilakukan jika saat ini kamu sedang terjerat pinjol? Lagi viral berita di mana-mana tentang salah seorang suami ya. Ini diceritakan oleh istrinya bahwa si suami ini melakukan pinjaman online dan akhirnya tidak sanggup bayar dan menghadapi tekanan dari debt collector yang membuatnya stres dan panik sehingga akhirnya memutuskan untuk hara kanan ya. Sebenarnya tekanan dari debt collector ini adalah salah satu cara kerjanya mereka untuk memang menagih pinjaman kepada nasabah karena mereka sendiri tidak bisa untuk mendatangi nasabah tersebut. Nah, justru itu jangan membuat kita jadi panik dan akhirnya tidak bisa berpikir jernih. Jadi apa yang harus kamu lakukan sekarang buat kamu yang sedang terjerat masalah tidak mampu bayar di pinjol dan mulai merasa tertekan oleh teror-teror debt collector yang tidak tahu waktu, tidak tahu tempat, bahkan tidak tahu etika. Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu harus tenang dulu, duduk dulu, minum dulu. Kalau kamu tidak tenang, kamu tidak akan bisa berpikir jernih. Ketika kamu bisa berpikir jernih, kamu bisa mengambil langkah-langkah yang tepat. Langkah pertama adalah pastikan dulu pinjol kamu yang sekarang gagal bayar itu legal, semi legal, atau ilegal. Tercatat di Slik OJK atau hanya sekedar pinjol yang tidak tercatat di OJK. Jika memang pinjol yang sekarang gagal bayar adalah tercatat di OJK, maksudnya data pinjaman kamu itu terdata nantinya di Slik OJK kamu, kedepannya kamu harus berusaha untuk membayarnya. Mungkin dengan cara ditabung dulu, dicarikan dulu dananya, tapi jangan terburu-buru. Jangan sampai panik, jangan sampai kocar-kacir, nggak tahu arah. Karena biasanya pinjol yang terdata OJK, mereka tidak menyebarkan data, mereka hanya akan menghubungi kontak-kontak darurat saja. Tapi tetap kamu usahakan untuk membayar karena ini akan berpengaruh pada skor kredit kamu ke depannya, sehingga mungkin kalau kamu akan mengambil kredit atau KPR ke depannya itu akan berpengaruh. Namun jika pinjol ini semi legal atau ilegal, disarankan untuk galbay aja. Kenapa? Karena akan lebih berbahaya jika kamu mengambil pinjaman lain di aplikasi lain untuk menutupi pinjaman kamu yang sekarang. Yang ada adalah nanti kamu akan makin menggunung hutangnya. Karena pinjaman ini kan ada bunga, ada administrasi dan segala macam. Semakin kita ambil pinjaman di aplikasi lain, semakin akan bengkak biaya, yang akhirnya hanya akan membuat penumpukan pinjaman dan membuat kita malah semakin pusing dan semakin stres. Jadi jika memang sekarang ada yang tidak sanggup bayar, lebih baik stop dulu pembayarannya. Matikan aplikasinya, uninstall aplikasinya, kemudian bisa kamu nonaktifkan panggilan-panggilan karena pasti teror-terornya itu mulai masuk telepon, WA, pesan teks dan sebagainya. Kalau memang terlalu gampang baper dengan perkataan-perkataan yang agak tidak menyenangkan, lebih baik mungkin nomornya diganti aja atau jangan dibuka dulu WA-nya. Kemudian uninstall aplikasi, matikan titik lokasi. Kalau masalah didatangin penagih atau enggak itu tergantung dari lokasi. Rata-rata yang di Jakarta dan sekitarnya mungkin sudah banyak yang aplikasi yang ada tim penagihnya. Tapi biasanya kalau di luar Pulau Jawa rata-rata itu masih sedikit ya. Jadi jangan terlalu takut. Kalaupun nanti didatangi, bisa dihadapi dengan tenang, jangan gegabah. Jadi intinya sekarang, kalau memang kalian gagal bayar, stop untuk mencari pinjaman di aplikasi lain, karena itu hanya akan membuat lingkarannya makin dalam, kalian makin terjerumus dan hutangnya makin menggunung. Stop bayar, matikan dulu teleponnya untuk menghindari teror-teror supaya kita tidak panik. Kira-kira seperti itu.